Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang cara menentukan nilai maksimum atau minimum ya, berkaitan dengan suatu fungsi yang dibatasi pada interval tertentu. Nah, gimana soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Nah, perhatikan. Di sini kita punya soal ini ya. Tentukan nilai maksimum dari Y sama dengan X pangkat 3 ya, ditambah 6X kuadrat dikurangi 15X plus 7 pada interval minus 6 sampai 3 ya. Nah, di sini kita akan gunakan apa? Turunan fungsi aljabar. Oke ya. Nah, perhatikan sekarang coba kita bahas ya. Ketika kita menggunakan turunan, salah satu manfaatnya itu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum ya. Nah, jadi kita gunakan seperti ini ya. Misalkan kita punya Y sama dengan ini ya, X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurangi 15X ditambah 7 gini ya. Maka kita punya Y aksennya apa? Y aksen itu kan sama dengan turunan dari ini ya. Itu kan caranya kan pangkatnya diturunkan, sehingga yang ini dulu ya. Ini kan 3X kemudian pangkatnya dikurangi 1 ya, sehingga ini kuadrat ditambah 6 kali X kuadrat turunannya 2 ya, X kuadrat pangkatnya dikurangi 1 berarti pangkat 1, nggak perlu ditulis, ini dikurangi 15 gini ya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan dulu, 3X kuadrat ditambah 12X dikurangi 15. Oke ya. Nah, ini adalah Y aksennya ya. Nah, sekarang kalau kita mencari nilai maksimum atau minimum, maka syaratnya yang pernah kita lihat apa? Y aksen sama dengan 0. Gitu ya. Nah, maka di sini kita tulis saja 3X kuadrat ditambah 12X dikurangi 15 itu sama dengan 0 ya. Nah, caranya gini, ini kan sama-sama bisa dibagi 3 ya, berarti lebih baik kita bagi 3 dulu biar lebih sederhana ya. Oke, kita bagi 3, kedua ruas kita bagi 3 sehingga menjadi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Oke ya. Nah, di sini kan kita membentuk persamaan kuadrat, maka salah satu caranya apa? Ya, kita faktorkan. Sekarang kalau ini kita faktorkan ya, kita cari pasangan bilangan ya. Kalau dikalikan itu minus 5 dijumlah 4, berapa itu kira-kira? Dikalikan minus 5 dijumlah 4, berarti bisa minus 5 1 atau min 1 atau 5. Berarti yang kita jumlahkan 4 itu berarti kan pasangannya min 1 dan 5 ya. Oke, berarti kan bisa ditulis plus 5 dan min 1 gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan di sini. Ketika X plus 5 sama dengan X plus 5 dikali X min 1 sama dengan 0, maka salah satu penyelesaiannya X plus 5 sama dengan 0. Yang sini X dikurangi 1 sama dengan 0. Oke ya. Nah, maka di sini kita pilih berapa? X sama dengan minus 5. Di sini X sama dengan 1. Oke ya, kita punya penyelesaian di X sama dengan minus 5 dan X sama dengan 1 ya. Nah, padahal di sini intervalnya berapa tadi? Dari minus 6 sampai 3. Nah, maka untuk mengecek kapan dia maksimum atau minimum atau kita mencarinya, itu kita masukkan ke persamaan ini ya. Dari titik pertama X sama dengan minus 5, X sama dengan 1, X sama dengan minus 6, dan X sama dengan 3. Berarti kalau interval gini kita pakai yang ujung-ujungnya saja ya. Kemudian kita pakai yang pembuat 0 pada turunannya gitu ya. Jadi ada 4 nilai yang harus kita cek untuk mencari nilai maksimumnya gitu ya. Nah, yang pertama dulu kita cek untuk X sama dengan minus 6 ya. Ini ya, X sama dengan minus 6. Berarti kita masukkan dulu ke sini ya, sehingga minus 6 ya.
Berarti Y sama dengan minus 6 pangkat 3 ditambah 6, di sini dikalikan minus 6 kuadrat dikurangi 15 dikali 6 ya, kemudian ditambah 7. Minus 6 pangkat 3 itu kan minus berapa? 108 ya. Nah, di sini 6 dikalikan 36 ya. Di sini 15 dikali, maaf ini minus 6 ya. Sehingga ini menjadi plus 90. Ini plus 7 ya. Nah, ini minus 108 ditambah 108 ditambah 90 ditambah 7. Nah, ini kan 0 ya, minus 108 ditambah 108 kan itu kan 0, berarti ini tinggal 90 tambah 7. Berarti 97. Gitu ya. Nah, ini untuk X sama dengan minus 6. Sekarang kita cek untuk X sama dengan minus 5. Ini ya. Kita cek. Berarti Y sama dengan minus 5 pangkat 3 ditambah 6 dikalikan minus 5 kuadrat dikurangi, ini maaf 15 dikali minus 5 plus 7 gitu ya. Sehingga ini minus 125 ditambah 150 kan ini 25 kali 6 kan 150 ya. Ini ditambah berapa ini? Minus kali minus kan positif ya. 15 kali 5 itu 75 plus 7 ya. Sehingga ini kan 25 ya. Ini 25 tambah 75 kan 100. 100 tambah 7 berarti 107. Kemudian kita cek untuk X sama dengan berapa ini? 1 ya. Oke. Sehingga Y sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 6 dikali 1 pangkat 3, maaf, kuadrat. Kemudian dikurangi 15 kali 1 plus 7 ya. Sehingga ini menjadi 1 ditambah 6 dikurangi 15 ditambah 7. Sehingga hasilnya adalah berapa ini? 1 ditambah 6 itu kan 7. 7 ini minus 15 berarti minus 8 tambah 7 berarti minus 1 ya. Oke. Kemudian kita cek yang terakhir, X sama dengan 3. Nah, sehingga Y sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 6 dikali 3 kuadrat dikurangi 15 dikali 3 plus 7 gitu ya. 3 pangkat 3 itu berapa? 27 ya. Ditambah 6, ini 3 kuadrat 9. 6 kali 9 54 dikurangi 45 ini ya. Ditambah 7. 54 dikurangi 45 itu kan 9 ya. 9 tambah 27 berapa? 36. 36 tambah 7 43. Nah, dari 4 nilai ini kan kita bisa melihat yang paling besar itu di X sama dengan minus 5 ini ya. Nah, ini adalah nilai maksimum dari fungsi ini pada interval minus 6 sampai 3 gitu ya. Nah, kalau nilai minimumnya itu adalah minus 1, yaitu pada X sama dengan 1. Oke ya, begitu sudah paham ya cara menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi yang dibatasi pada interval tertentu. Oke, begitu. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.